Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Basri rahimahullah, ulama yang tegak di hadapan penguasa. Pada waktu Hajjaj al-Thaqafi menguasai Irak dan bertindak otoriter serta sewenang-wenang, Hasan al-Basri merupakan salah seorang ulama dari segelintir ulama yang berani menentang kezalimannya. Hasan al-Basri menyebarkan kebobrokan Hajjaj secara terbuka kepada masyarakat Irak. Beliau juga terang-terangan di hadapan Hajjaj. Di antara bukti kebobrokan Hajjaj adalah dia membangun istana pribadi di daerah Wasita. Ketika proyek pembangunan tersebut usai, Hajjaj mengundang seluruh rakyat untuk menghadiri peresmian untuk mendoakan bagi keberkahan Hajjaj. Hasan al-Basri tidak ingin melewatkan kesempatan emas ini. Beliau keluar menemui kerumunan orang banyak untuk menasihati dan mengingatkan mereka agar mereka tidak terpedaya oleh harta duniawi dan gandrung dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Hasan sampai di situ, dia melihat kerumunan manusia. Mereka sedang mengelilingi istana yang tinggi, terpesona oleh keindahan bangunannya, tercengang oleh luasnya pelataran, dan tersihir oleh keelokan ornamennya. Hasan al-Basri berdiri di tengah-tengah mereka dan memberikan wejangan. Di antara isi pidato Hasan al-Basri tersebut adalah, "Kita telah melihat istana yang dibangun orang yang paling hina. Kita dapati dulu Fir'aun telah membangun istana yang lebih megah dan lebih tinggi dari istana yang telah dibangunnya Hajjaj ini. Kemudian Allah membinasakan Fir'aun dan memusnahkan apa yang telah dibangun dan didirikan. Semoga Hajjaj tahu bahwa penduduk langit telah melaknatnya dan penduduk bumi telah memperdayanya." Hasan al-Basri terus menumpahkan unek-uneknya, sehingga salah seorang pendengar khawatir Hajjaj akan murka melihat tingkahnya. "Cukuplah Abu Sa'id, cukuplah," kata orang itu. "Sungguh Allah telah menyumpah orang yang berilmu, yang menyebarkan ilmunya kepada manusia dan tidak menyembunyikannya," jawab Hasan al-Basri. Esoknya Hajjaj masuk ke dalam majelisnya. Tampak dia sangat marah. "Celaka dan binasalah kalian semua. Kemarin budak penduduk Basrah berdiri dan berbicara semuanya tentangku, tetapi tak seorang pun dari kalian yang menolak dan membantahnya. Demi Tuhan, aku perintahkan kalian untuk membunuhnya, hai orang-orang yang penakut," suruh Hajjaj penuh emosi. Si Hajjaj memerintahkan pengawal untuk mengambil pedang dan nath, alas dari kulit. Sekejap saja dua benda itu sudah ada di hadapannya. Hajjaj memanggil Al-Gojo, lalu dia berdiri di depan sang khalifah. Kemudian Hajjaj mengerahkan beberapa prajurit untuk menangkap Hasan al-Basri dan membawanya hidup-hidup ke majelis. Tak lama berselang, Hasan pun datang. Setiap pasang mata menatap ke arahnya dengan hati berdebar-debar. Ketika Hasan al-Basri melihat pedang, alas kulit dan Al-Gojo, serentak mulutnya merapalkan sesuatu kalimah.
Kemudian beliau menghadap ke Hajjaj. Di sana sudah menanti para pembesar, berikut pemimpin umat Islam dan para da'i. Ketika Hajjaj menatap Hasan, tiba-tiba dia merasa sangat takut. "Kesinilah Abu Sa'id, kesinilah," pinta Hajjaj. Kemudian Hajjaj mempersilahkan Hasan seraya berkata, "Kesinilah." Orang-orang menatap Hajjaj dengan penuh keheranan. Apalagi saat itu dia mempersilahkan Hasan duduk di singgasananya. Setelah Hasan menempati tempat yang telah disediakan, Hajjaj menoleh ke arahnya, lalu menanyakan beberapa permasalahan agama kepadanya. Hasan al-Basri menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan Hajjaj dengan mantap, jelas dan memuaskan. Spontan Hajjaj berkata, "Antum memang pemimpin para ulama, Abu Sa'id." Hajjaj menyuruh pelayannya untuk mengambil parfum yang mahal, lalu parfum itu dioleskan ke janggut Hasan sambil mengantarkannya ke pintu gerbang. Sesaat setelah Hasan al-Basri meninggalkan sang khalifah, seorang pengawal Hajjaj mengikutinya. Dia bertanya, "Abu Sa'id, Hajjaj memperlakukan Anda tidak sebagaimana mestinya. Saya melihat ketika Anda datang dan mendapati pedang dan alas kulit, bibir Anda merapalkan sesuatu. Apa yang Anda baca?" "Aku membaca ini, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai penguasa nikmat dan tempatku berlindung di saat ketakutan merasuk, redakanlah amarahnya Hajjaj dan selamatkan aku seperti engkau menjadikan api dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim." Jawab Hasan al-Basri. Wallahu a'lam bishawab. Dikutip dari kitab Suwar min Hayat At-Tabi'in, jilid 2, halaman 17. Kitab Suwar min Hayat At-Tabi'in.